nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada pada saat ini semua karena urapan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita semua. Dan saat ini kita boleh kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit, dan dia telah menang atas neraka. Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita persembahkan pujian kita, mari kita pujikan Tuhan, mari kita persembahkan sembah untuk Tuhan, karena hanya dialah yang layak dipuji, layak diagungkan. Terima kasih. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa, sehingga Kau telah memampukan kami ada pada hari ini, ada di tempat ini Tuhan, untuk kembali memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah naik ke surga ya Bapa. Kau telah menyediakan tempat untuk kami semua ya Bapa. Dan Kau juga tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami ya Bapa. Roh Kudus yang menolong, menghibur, dan menemani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya kami di dunia ini tidak sendirian Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa Engkau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami bagimu, sembah kami bagimu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Saya yakin saudara bersuka cita karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyiapkan tempat untuk saya dan saudara. Amin. Kasih tos dong ke kanan kiri saudara, kita bersuka cita. Mari kita puji Tuhan. Mari kita biar kita nyambut Tuhan. Haleluya. Semua telah dikalahkan oleh darah dan korban Allah. Semua musuh telah
Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan dan naik ke surga. Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang senantiasa menemani kita. Haleluya. Biarlah kita rindu senantiasa jamahan Roh Allah, jamahan Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu, kasih karunia, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena Engkau yang telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengampuni kami. Itu sebabnya layak kami Tuhan Yesus bersyukur kepadamu. Karena karya Allah yang besar yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, melalui Yesus Kristus yang telah bangkit naik ke surga. Oh Tuhan, ada suatu rencana Allah bagi hidup kami, bahwa kami yang seharusnya binasa, kami dihukum Tuhan, oleh karena karya agung Allah kami boleh diselamatkan. Dan kami boleh mendapat tempat bukannya di dunia ini, tapi mendapatkan tempat dalam surga yang mulia. Karena kami tetap percaya bahwa Yesus satu juru selamat, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan, pemahaman akan kehadiran-Mu melalui firman Allah. Demikian pula Tuhan, kami mempersiapkan segenap hidup kami, tanah hati kami terbuka untuk firman Allah. Telinga kami diurapi, dikuduskan untuk mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, pikiran kami fokus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sucikan ruangan ini dan setiap ruang tidak ada satupun yang mengacau dan mengganggu ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, karena karya Roh Kudus yang dahsyat luar biasa akan memuaskan kami, menyejukkan kami. Oh Tuhan Yesus, menyegarkan hati jiwa iman kami melalui karya firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Semua bahagia. Puji Tuhan, harus bahagia karena kita sebagai milik Tuhan, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mengganggu hidup kita dalam menikmati akan janji Allah. Khususnya pada saat pagi hari ini kita akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah. Hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang sangat besar bagi umat Nasrani. Karena telah apa? Karena telah mendapatkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita dapat kembali untuk memperingati atau merayakan kenaikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, ayat yang sangat terkenal, dan ini mungkin setiap tahun kita akan dengar firman ini, kita baca firman ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua? Haleluya. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Yesus naik ke surga, ada beberapa ayat mengatakan dia ada di mana? Markus pasal 24 ayat 14 ya, ayat yang ke-19, dia duduk sebelah kanan Allah. Kisah Rasul pasal 7 ayat 35 dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Roma pasal 8 ayat 34 dinyatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Efesus pasal 1 ayat 20 demikian pula Yesus duduk di sebelah kanan. Kolose pasal 3 ayat 1 Yesus duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 10 juga dikatakan demikian. Yang terakhir Efesus 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Berapa ayat yang menyatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Aku kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kami lanjut menyampaikan lebih jelas lagi, lebih terperinci, ada satu kelompok ya, dia mempertanyakan, dikatakan dia mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Berarti tidak ada lagi yang menyamai Allah maha besar, Allah maha kuasa. Namun yang menjadi pertanyaan mereka, mengapa Allah mau menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa ini? Dia harus datang ke dalam dunia mengambil wujud manusia. Saudara, dikatakan kenapa kok ribet-ribet, istilahnya begitu. Karena dia maha kuasa, maha besar, dia bisa melakukan dengan kata-kata. Bisa juga dia mengutus para malaikatnya, tapi mengapa dia sendiri harus menjadi manusia? Saudaraku kasih, dalam Allah kita dikatakan dalam bahasa yaitu ejaan lama, kalau sudah baca di dalam Alkitab, Allah kita bukan Allah yang kusut, Allah yang asal-asalan, istilahnya jalan pintas. Allah kita ini Allah yang tertib, Allah yang disiplin. Makanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, pertama apa? Allah punya program, Allah punya agenda. Saudara, itu yang harus kita ketahui, Allah punya program dan Allah punya agenda. Kalau saudara hidup tidak mau acak-acakan semerawut, saudara harus punya namanya agenda, program, rencana. Saudara, nah setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, Allah yaitu memberikan program dan agenda itu tanggung jawab kepada manusia pertama. Apabila sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 24, itulah agendanya Tuhan yang harus dikerjakan oleh manusia. Jadi agenda dan program itu bukan Allah yang mengerjakan, tapi diberikan mandat kepada manusia. Itu mandat pertama kepada Adam dan Hawa. Isinya apa, saudara? Kejadian pasal 1 ayat 28. Bertambah banyaklah, Tuhan memberkati, beranak cucu, bertambah baik, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa atas, kalau saya katakan berkuasa atas darat, laut dan udara. Itu mandat. Tapi ternyata manusia pertama gagal total untuk mengerjakan programnya dan agendanya Tuhan.
Kalau sudah baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, maka Allah, programnya Allah, agendanya Allah, manusia bisa gagal menjalankan programnya, tetapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Apa yang difirmankan, apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan Allah tidak pernah gagal. Allah tetap menjalankan program itu, dan program itu diberikan kepada para nabi, para hakim, dan para imam. Saudara baca dalam Ibrani pasal 1 itu. Itu zaman dahulu berulang kali berbagai cara Allah berbicara pada nenek moyang kita. Itulah programnya Allah. Allah melalui nabi untuk berbicara, menyampaikan firman Allah. Itu rencana Tuhan, program Tuhan, agenda Tuhan, saudara. Apakah nabi gagal? Imam gagal? Tidak, tetapi manusia tidak mau menerima. Banyak para nabi, hakim, imam, mereka dianiaya dan dibunuh. Dan akhirnya Allah sendiri yang hadir. Nah, itulah saudara. Maka Allah itu bukan Allah yang kusut asal-asal. Maka Allah pada zaman akhir, yaitu ia telah berbicara kepada kita melalui perantara anaknya. Ditetapkan sebagai berhak yang menerima segala yang ada. Makanya Allah sendiri, inisiatif Allah datang ke dalam dunia mengambil wujud manusia. Siapa itu saudara? Ia adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 14, yaitu Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara, makanya dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan Yesus. Dia akan menyelamatkan umat manusia, umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau yaitu Allah pada dahulu memakai para nabi, imam, karena mereka ditolak, akhirnya Allah datang sendiri melalui Yesus Kristus. Itu programnya Tuhan. Allah harus menjadi manusia. Sehingga apa? Dia bukannya lahir untuk menyelamatkan manusia, mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Saudara, bagaimana cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Dia harus mati disalib. Allah tidak bisa mati. Untuk bisa mati dia harus jadi manusia. Manusia tidak berdosa. Mati untuk manusia yang berdosa, untuk saya dan saudara. Itu programnya Tuhan. Jadi Allah tidak seperti apa yang dipikirkan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Kita harus tahu saudara, programnya Allah, agendanya Allah melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus Allah harus jadi manusia supaya bisa mati disalib untuk menebus dosa saya dan saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Ya, dikatakan bahwa dia telah yaitu menebus dosa kita, warisan dari nenek moyang kita, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan emas dan perak, dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Itu saudara, itulah programnya Allah. Maka Yesus jadi Allah jadi manusia agar dia bisa mati untuk menebus dosa kita semua. Luar biasa. Dan dia dikubur. Dia mati, orang mati kan dikubur saudara. Ada orang mati tidak dikubur saudara? Ada di Toraja sana, ada di Bali, ada ya tidak dikubur sampai berapa bulan atau berapa minggu, berapa hari baru dikubur.
Kalau di Jawa ini kira-kira gimana saudara? Tidak ada saudara ya. Tapi akhirnya juga dia dikubur saudara. Yesus mati, disalib, dan Yesus dikubur. Berapa hari, berapa malam? 3 hari, 3 malam. Saudara tahu Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Tanpa pengorbanan Yesus tidak ada penebusan. Penebusan dosa itu hanya dengan darah darah Yesus. Ya, darah Yesus. Bukan dengan benda yang lain. Ya, bukan dengan domba, lembu, sapi, tetapi Yesus Kristus sebagai anak domba yang tak bercacat celah. Yesus dikubur dan dia bangkit, dia hidup. Karena dia Tuhan, dia Allah. Saudara, Yesus mati menebus dosa saudara. Amin. Dosa saudara dibereskan melalui salib Yesus Kristus. Ya, kalau enggak saudara, upah dosa adalah maut. Di mana ayatnya? Oh, sini Bu. Sebentar Bu. Ini biasa begini. $10. Apal, makanya saudara harus apal Alkitab. Upah dosa adalah tapi kasih karunia di dalam siapa? Kasih karunia yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Diri Yesus Kristus adalah juru selamat. Makanya Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong di atas bumi tidak satu nama yang di dalamnya membawa keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus saudara. Jadi dia mati untuk menebus dosa kita. Dosa kita kalau tidak ditebus berarti saudara masuk neraka. Bukannya diampuni tetapi ditebus. Dan pada 3 hari dia bangkit. Saudara percaya Yesus bangkit? Kisah 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita, sia-sia kita mengikut Tuhan, sia-sia kita jadi Kristen. Paulus katakan, andai kata tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu. Berarti Yesus benar-benar bangkit saudara. Pada waktu bangkit saudara kekasih, di mana disaksikan oleh para prajurit, para serdadu, dan mereka menceritakan kepada tokoh-tokoh agama Yahudi, orang-orang Yahudi, dan dia katakan, ya mulai dulu itu rupanya zaman Yesus sudah ada suap saudara, tutup mulut saudara ya, uang tutup mulut itu mulai dulu. Imam-imam itu memberi uang amplop, jangan kamu katakan bahwa Yesus bangkit, katakan mayat Yesus dicuri oleh orang. Dari dulu, zaman dulu suap menyuap, tutup mulut itu sudah ada. Nah, aku kasih dalam Kristus, Yesus bangkit. Kalau tidak bangkit saudara, tidak ada namanya kemenangan atas maut. Yesus mati untuk menebus dosa kita, Yesus bangkit, yaitu menang atas maut. Maut itu kematian. Setelah dosa kita ditebus oleh Tuhan, berarti dengan kebangkitan kita mendapatkan satu kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini, hidup di akhirat saudara. Hidup dalam dunia saudara, hidupnya Allah. Suayonion, hidupnya Allah. Makanya saudara di dunia ini kalau sudah percaya Yesus, saudara bisa menikmati hidupnya Allah. Apa hidupnya Allah itu? Hidup Allah itu hidup surga. Banyak orang Kristen di dunia tidak dapat menikmati. Jadi hidupnya Allah itu, hidup kekal itu nanti kalau sudah mati baru masuk surga. Bukan. Tuhan menjanjikan hidup kekal, hidupnya Allah, suayonion itu di dunia ini Tuhan berikan kepada kita semua. Apa itu? Apa? Roma pasal 17, 14 ayat 17. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Hari ini sukacita. Saya lihat ada wajahnya masih tekuk saudara, ketekuk-tekuk. Karena hatinya susah, sedih. Ini mukanya katut saudara ya. Ikut tunduk.
sukacita, damai sejahtera. Itulah hidupnya Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidupnya Allah tidak sia-sia kita percaya Yesus. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang Ada yang susah hari ini, sedih. Halo? Makanya saya awali, semua bahagia, harus bahagia saudara. Karena saudara menikmati hidupnya Allah di muka bumi ini. Nah, saudara kasih setelah itu, setelah dia bangkit menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari, dan dia naik ke surga. Tolong ditayangkan ya, naik ke surga. Ya, naik ke surga saudara. Ya. Dikatakan dalam Kisah Rasul, itu naik ke surga. Lihat itu gambar itu saudara. Nikmati dulu gambar itu. Seharusnya ini saya cetak taruh di sini saudara ya. Yang cocok kan begitu ya. Ya, dalam Kisah Rasul tadi dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik. Itu tiba-tiba berdua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Terangkat ke surga saudara. Terangkat ke surga. Ini surga. Ada orang mengatakan surga itu ada tingkatan. Tingkat 1 sampai tingkat 7. Ya. Dalam firman Tuhan disebut yaitu ada tingkat 3. Itu namanya apa? Siapa yang tahu? Halo? Ada tingkat 3. Paulus pada waktu dia diangkat, tidak tahu di dalam tubuh, di dalam roh, aku dibawa ke Firdaus. Ya, di Firdaus. Dalam Korintus dikatakan demikian. Paulus menyaksikan hal itu. Terangkat ke surga, tempat yang tertinggi. Nah, saudaraku kasih, ini juga sering orang bertanya, kok Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Berarti jejer dengan Allah. Mereka kan begitu. Katanya dia Allah, dia Tuhan, kok jejer? Saudara, itu hanya kiasan atau istilah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Yang pertama, dia sejajar dengan Allah dalam keilahiannya. Seperti itu. Duduk di sebelah kanan Allah berarti saudara kasih arti yang sesungguhnya lagi yang kedua, bahwa dia kembali kepada posisi yang semula yang ditinggalkan ke dalam dunia. Saudara baca di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dikatakan bahwa dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Bahkan dia mengosongkan diri datang ke dalam dunia ini. Mengambil wujud manusia sebagai hamba. Dan dia taat sampai mati di salib. Itu sebabnya Allah memberikan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertekuk, setiap mulut akan mengaku Yesus itu Tuhan. Ditinggikan. Saudara kasih dalam jadi kembali kepada posisi yang semula. Itu artinya duduk di sebelah kanan Allah. Kesetaraan dengan Allah dalam keilahiannya. Saudara, itulah artinya. Sebagaimana firman Allah tadi, dia naik ke surga. Berarti berasal dari surga. Kita baca ya di dalam Yohanes
Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ada juga mengatakan dia berasal dari atas kembali ke atas. Ingat itu kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang saya dan saudara ini berasal dari mana? Tubuh jasmani berasal dari mana? Dari mana? Dari apa? Dari kayu? Nenek moyang saudara berasal dari mana? Dari debu tanah, bukan dari monyet kan? Mau saudara nenek moyang saudara monyet? Oh, saya keturunan monyet. Kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita ini dari debu tanah. Adam dan Adam diciptakan dari debu tanah. Firman Tuhan katakan debu tanah kembali. Tanah itu di atas apa di bawah? Berarti dari bawah kembali ke bawah. Tanah, debu tanah, tubuh jiwa, tubuh kita ini dari tanah kembali ke tapi roh kita dari kembali kepada Mau seperti itu? Kalau saudara roh saudara sudah dibersihkan, dibentuk kembali serupa dengan Yesus, baru bisa roh saudara akan kembali. Kalau enggak gentayangan saudara. Tahu gentayangan? Ada orang katakan ini ya, setelah mereka mati harus masuk api penyucian baru dia bisa kembali kepada Allah. Oh, kalau sebelum 40 hari rohnya masih keliweran di rumah, itu kepercayaan. Setelah 40 hari baru yaitu kembali. Tidak seperti itu. Firman Allah mengatakan kalau kita punya keyakinan dan kepastian, setiap orang yang percaya Yesus apabila mati memang tubuh ini kembali ke tanah, tapi roh kita kembali kepada Allah. Menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia telah mati dan bangkit, apabila meninggal mereka bersama-sama dengan Allah. Percaya itu, tidak gentayangan saudara. Kalau gentayangan berarti tidak diterima oleh Allah. Amin. Firman Tuhan menyatakan seperti itu. Makanya saudara percaya Yesus, ikut Yesus itu punya kepastian dan keyakinan. Kalau saudara mati setia sampai akhir, tekun sampai akhir, pasti masuk surga. Itu saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, itulah yang perlu kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ayat tadi dikatakan dia naik ke surga. Itu tadi makna akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sekarang Yesus berjanji. Yang berjanji bukan Bapa tetapi Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berjanji kepada pengikutnya. Pagi ini berjanji kepada saya dan saudara. Mau terima janji itu? Janji Tuhan pasti, janji yang murni pasti kalau saudara janji sering belenjani, tidak ditepati. Kalau saudara terima janji tidak ditepati, saudara gimana? Oh, ngomong tok, kakian ngomong, kan gitu ya. Tapi kalau Allah, saudara yang telah berjanji, janji yang murni pasti digenapi. Apa janji Allah? Dalam komentar pujian tadi sudah disebut. Tapi ayatnya belum ya. Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Di mana ayatnya itu? Halo? Mau terima dolar? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang 3. Diawali dengan diawali dengan apa? Jangan gelisah hatimu. Gelisah, tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia. Berarti gelisah. Saat ini ada yang gelisah?
Halo? Gelisah. Apa yang membuat gelisah dalam hati saudara? Tidak duit-duit, di PHK, kerja hasilnya tidak memadai, gelisah, tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia. Dikatakan jangan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Siapa Bapa kita? Pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pencipta langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu tanpa ada bahan, tanpa ada sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Amin. Berarti yang gelisah tidak percaya Tuhan. Mengadakan segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Mengubah segala sesuatu yang tidak baik jadi baik. Amin. Itu pencipta. Percaya kok sepi? Kau punya masalah apa sekarang? Tolong, ada yang sakit angkat tangan. Tidak ada. Haleluya, semua sehat. Sakit hati? Ada? Ada yang sakit hati? Sakit kanker? Tahu kanker? Angkat tangan. Tidak berani. Tuhan tidak sanggup melakukan perkara-perkara yang luar. Itulah makanya percaya. Berarti saudara gelisah, saudara khawatir, saudara cemas, saudara tidak percaya kepada Sang Pencipta. Ya, siapa Yesus? Juru selamat. Kita punya juru selamat, kita punya Pencipta, punya juru selamat. Makanya jangan gelisah. Menghadapi apapun, masalah apapun, kesulitan apapun. Anak-anak demikian pula. Kalau sudah percaya kepada menyerahkan hidup saudara kepada hidup saudara di tangan Tuhan. Makanya saudara harus mau menjalankan programnya Tuhan, hidup dalam programnya Tuhan, tinggal dalam programnya Tuhan, dan menjalankan programnya Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saya tidak akan lama-lama di sini. Menyediakan tempat. Saudara, menyediakan tempat bagi kita yang percaya, yang tidak percaya tidak. Ya kan, dikatakan yang percaya. Percaya kepada Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua yang tetap percaya. Tekun sampai akhir, setia sampai akhir. Tekun sampai akhir, kamu pasti selamat. Setia sampai akhir, ukuran setia itu ikut Tuhan sampai kapan? Sampai diberkati, sampai menikah, kan gitu. Kadang gitu. Setelah itu tidak mengikut Tuhan. Sampai ukuran setia itu ikut Tuhan sampai mati. Tuhan panggil kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Tempat, menyediakan tempat saudara di sana. Makanya saudara kalau di rumah, di dunia tidak punya tempat, tidak usah khawatir. Mungkin saudara di dunia ini jadi kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini, tidak usah susah. Saudara ada disediakan tempat di sana. Di dalam 2 Korintus pasal ya dikatakan 2 Korintus ya dikatakan demikian. Jika kemah kita, tubuh kita ini dibongkar di dunia ini, Tuhan menyediakan tempat di sana yang lebih indah lagi. Banyak sekarang rumah-rumah digusur, ya semua digusur, tidak apa-apa saudara. Kita punya tempat di sana, disedia. Itu janji Tuhan dalam hidup kita, dan Dia akan datang kembali untuk saudara, menjemput saudara untuk membawa Dia. Di mana aku berada, engkau berada. Sampai di sini dulu. Yang kedua, saudara, menjadi pengantara. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, kita baca saja ayat ini. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa artinya saudara? Dia naik ke surga, dia menjadi pengantara. Saudara kekasih, yaitu dia berdoa bagi umatnya, bagi saya dan saudara. Jadi saya dan saudara tidak usah berdoa untuk Yesus. Orang katakan di luar saudara Nabi Isa. Justru dia yang mendoakan kita. Amin. Supaya apa? Kita mendapatkan keselamatan sempurna. Selamat sempurna itu maksudnya supaya kita di dalam dunia tidak jatuh dalam dosa, tidak berhenti dan kembali kepada dunia. Selamat sempurna supaya saudara dalam iring Tuhan setia, tadi saya katakan sampai akhir, tekun sampai akhir. Selamat sempurna itu ke saudara pasti itu di dalam surga. Supaya Tuhan Yesus mengendaki tidak ada satupun yang binasa, supaya selamat. Itulah doa Yesus. Jadi pendoa bagi kita semua, berdoa. Sudah baca di dalam Yohanes pasal 17 itu doa Yesus. Baik dirinya, untuk kita, untuk orang lain. Kita didoakan oleh Yesus supaya kita mendapatkan selamat sempurna. Yang ketiga, saudara, janji Tuhan apa? Setelah dia naik ke surga, dia akan mengirim janji Bapa untuk melengkapi kita. Lukas pasal 24 dan 49. Apa itu janji Tuhan? Janji Bapa untuk melengkapi kita semua, dilengkapi. Ya, dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Apabila saudara baca dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul kita baca saja. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya ingat ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yesus ditinggikan dalam ayat ini. Ini salah satu khotbah Petrus untuk menjelaskan pada waktu hari Pentakosta. Setelah menerima Roh Kudus yang dijanjikan, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Itu janji Tuhan. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia menjadi pengantara antara hidup kita. Dengan berdoa untuk kita agar mendapat keselamatan sempurna. Yang ketiga, dia mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita setelah dia naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, melengkapi hidup kita. Saudara kasih, saudara perlu mendapatkan kepenuhan urapan Roh Kudus. Sebab kalau tidak, saudara akan menjadi seorang yang bernama Petrus. Tahu Petrus, saudara? Sebelum dia mendapatkan kepenuhan Roh Kudus menjadi orang yang pengecut, licik, penakut. Ya kan? Jadi Kristen, tapi Kristen yang hanya asal-asal saja. Maaf saya omong kasar, saudara. Kristen yang rea-reo istilahnya. Klewas-klewes. Maaf, saudara. Itu Petrus saya beri kata-kata seperti itu. Saudara, labil dalam hidupnya. Bahkan dia mau membela Yesus, tidak perlu dibela. Ada dikatakan dalam mulut yang sama dikatakan, engkaulah Yesus anak Allah yang hidup. Dengan mulut yang sama dikatakan, pada Yesus dikatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, akan ditangkap, dianiaya dan mati. Jangan Tuhan. Hanya mendengar cerita tentang sengsara dan penderitaan, dia sudah takut.
Pada waktu Yesus ditangkap bukankah termasuk Petrus dia lari tinggalkan. Pada waktu Yesus diadili dia ikut dari jauhnya melihat dari apa yang terjadi. Ada orang menegur, kamu inilah orang pengikut dia. Dia bilang, aku tidak tahu. Apa yang kau omongkan tidak tahu. Bahkan sampai dia katakan, sumpah kebacut saudara. Saya katakan, aku tidak mengenal. Menyangkal Yesus. Itu namanya Kristen yang ria-rio, klewas-klewas seperti itu. Padahal Yesus katakan setiap orang yang mengikut Yesus harus pikul salib dan sangkal di. Engkau dibenci karena namaku, engkau harus engkau bukan percaya, tetapi engkau juga harus menderita. Tapi setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus berani. Dikatakan dia tampil berdiri, berani seperti singa. Luar biasa. Berani memberitakan Injil. Termasuk dalam ayat yang kita baca tadi. Sesudah ia ditinggikan dari oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan, yang dicurahkan itu, dia mencurahkan Roh Kudus. Jadi saya dan saudara perlu dipenuhkan, diurapi Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus itu apa? Tadi dikatakan penolong. Kita perlu penolong, perlu ditolong. Roh Kudus yang akan menolong kita, saudara. Pertolongan dari manusia terbatas, tapi pertolongan dari Allah tidak pernah terbatas. Pertolongan orang tua, pertolongan anak terbatas, pertolongan teman terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Menolong apa saja. Bahkan dikatakan dia adalah sebagai penghibur. Roh penghibur dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Dikatakan aku pergi ada berguna bagi kamu. Kalau tidak itu penghibur tidak akan datang. Menghibur saudara tidak pernah susah. Siapa yang tidak pernah susah angkat tangan? Tidak ada. Semua pernah susah. Sekarang siapa yang susah angkat tangan? Halo? Tidak pernah susah tidak angkat tangan. Susah tidak angkat tangan. Apa? Kita perlu penghibur itu apa? Untuk membuat kita senang, sukacita, bahagia. Halo? Dan memberikan kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas, kamu diberi kuasa. Roh Kudus dinamit. Itu bendanya kecil sekali. Tetapi kalau diletakkan di gunung, sudah diledakkan, gunung itu bisa hancur. Itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau sudah punya kuasa, saudara tidak akan takut dengan iblis. Siapa yang masih takut dengan iblis? Oh, rumah itu tidak pernah ditempati, itu banyak hantunya. Kalau dijual saudara beli, bapak murah. Ya kan? Oh, tanah itu angker seperti tanah gereja ini. Sampai sekarang saya tidak pernah ada anak-anak saya, keluarga saya. Saudara. Karena kita punya kuasa dari Tuhan. Sering saya katakan saudara, iblis itu hanya bisa tunduk dan kalah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa gelap dengan darah Yesus Kristus. Lewat semuanya. Amin. Ini Roh Kudus. Yang keempat saudara, Roh Kudus. Janji Tuhan dalam hidup kita tadi. Pertama apa? Menyediakan Yang kedua, menjadi pendoa, syafaat, pengantara. Yang ketiga, mengirim janji Bapa untuk melengkapi kita semua, memberikan kuasa dalam hidup kita. Janji yang keempat adalah menyertai.
Saudara, menyertai. Ada yang menyertai. Saudara, kalau bahasa lainnya itu bahasa yang betulnya itu enggak cocok, itu ada yang mengawal. Biasanya yang dikawal itu apa, saudara? Para pejabat. Kenapa saudara dikawal? Saudara anak-anak Allah. Anak presiden dikawal. Betul? Anak gubernur, anak bupati dikawal. Mengapa saudara dikawal? Karena saudara adalah anak-anak Allah. Menyertai kita. Di dalam tadi dikatakan penolong tadi Yohanes pasal 14 ayat 16. Ayat yang ke-17, Roh itu akan menyertai kita. Sampai kapan? Matius pasal 28 ayat 20. Sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu sebelum lahir dinubuatkan oleh Yesaya, namanya dinubuatkan oleh Yesaya sebelum Yesus lahir, namanya enggak tahu. Namanya pasal 14 ayat 7. Immanuel. Menyertai kita selama berarti menyertai Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Melahirkan seorang anak dinamakan Immanuel. Allah menyertai kita. Siapa kita di sini? Yang percaya kepada Yesus. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya mendapat itu yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, siapa ini saudara yang disertai oleh Tuhan? Setiap orang yang menerimanya dan percaya Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yaitu anak-anak Allah. Amin saudara. Dan yang terakhir, dia akan datang kembali. Janji Tuhan. Tadi ayat tadi, sebagaimana engkau lihat dia naik ke surga, dia juga akan datang sebagaimana yang engkau lihat. Dia akan datang kembali. Tadi yang pertama menyediakan tempat, setelah itu dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke tempat. Di mana itu? Dalam kemuliaan Bapa di surga, dia akan datang kembali. Kapan Yesus datang kembali? Siapa yang tahu di sini? Tolong angkat tangan. Tahun depan? Halo? Besok? Tidak seorang pun yang tahu. Kalau kita tidak tahu kedatangan sekali yang kedua, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Halo? Mempersiapkan di sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menunggu kedatangan sekali yang kedua. Halo? Kedatangan sekali yang kedua ada dua hal. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 31 sampai seterusnya. Dia datang sebagai anak manusia. Dikatakan dia menghakimi dunia, dia sebagai hakim. Kalau orang lain sebagai Imam Mahdi. Untuk mengadili, menghakimi dunia ini. Seluruh umat manusia datang kepada Yesus. Dan dia katakan kepada yang sebelah kanan, kepada domba, berbahagialah engkau yang diberkati Tuhan. Karena pada waktu aku lapar engkau memberi makan, haus memberi minum. Pada waktu aku telanjang engkau memberikan pakaian. Pada waktu di penjara sakit engkau menjenguk aku. Domba tadi menjawab, iya Tuhan, aku memang berbuat tidak. Kapan Tuhan aku melakukan itu? Dia memberi merasa tidak memberi. Dia memberi merasa tidak memberi. Banyak orang memberi, aku sudah banyak memberi ini. Bahkan kalau sudah disebut namanya tersinggung ya. Disebut namanya,
Tapi banyak orang yang tuh, jangan disebut nama saya. Memberi makan, memberi minum, memberi. Tapi mereka merasa tidak memberi. Ada yang kata, aku memiliki tapi merasa aku tidak punya apa-apa. Itu domba. Memberi apa saudara domba itu kepada gembalanya? Memberi bulunya, digunting untuk pakaian, untuk jaket, untuk baju. Memberi apa lagi? Memberi susunya. Memberi. Dan dia merasa tidak memberi. Belum dia merasakan kapan Tuhan aku memberi itu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Makanya saudara firman Tuhan katakan apa yang kau lakukan kerjakan seolah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itulah yang dikatakan seperti itu, untuk Tuhan. Halo? Terlebih dahulu Tuhan sudah memberi sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tahu? Memberi nyawanya, hidupnya, memberi Roh Kudus. Memberi waktu dan tenaga dalam hidup kita, keselamatan dalam hidup kita. Saudara bisa ngitung pemberian Tuhan dalam hidup saudara? Bisa? Kalau bisa hebat saudara. Makanya kalau sudah bisa memberi, tidak bisa menghitung pemberian Tuhan. Dengan Tuhan tidak usah hitung-hitungan. Oh baik kok suwe yo, kontak mari-mari yo. Hitung saudara. Sudah berapa menit saudara? Belum ada 35 menit saya 40 menit lagi. Apa 40 menit? Saya khotbah 40 menit. Ya baru 30 menit saudara, baru kurang 10 menit lagi. Ya, sudah tapi saudara sudah gelisah. Suwe ya. Waktu saudara berikan berapa menit, berapa jam, di sini ada 1 jam. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Halo? Kepada kambing. Saudara sekarang kelompok domba atau kelompok kambing? Kepada yang sebelah kiri dia katakan apa? Pada waktu tadi aku haus, aku lapar, aku tidak punya pakaian, kamu tidak pernah mempedulikan, tidak peduli. Tadi saya katakan seperti nang gereja, seperti beribadah, seperti itu, yang lain-lainnya seperti itu. Ya. Seperti itu. Dikatakan apa yang tidak kau perbuat kepada apa yang ada di dunia, apa yang kamu lihat juga tidak berbuat kepadaku. Dikatakan lah. Tempatnya di mana? Ratapan dan kertak gigi di sana. Jadi ada 2 hal. Saudara kelompok mana sekarang ini? Kelompok kambing atau kelompok domba? Tentu saudara ingin jadi kelompoknya domba. Nurut dengar suara Tuhan. Lakukan apa yang dikafirmankan. Jadi itu, nurut saudara. Domba. Tidak punya tanduk kan? Ya, punya tanduk, ada domba punya tanduk. Tidak ada. Kalau kambing saudara, kalau domba itu saudara, tidak usah dituntun, gembalanya jalan di depan, dia sudah nurut. Kapan lalu di sini ada seorang penggembala domba. Saudara, dia ada masuk di tebu semuanya. Terus dia panggil saudara. Dia tidak masuk ambil enggak, dia panggil mi, oh gerutuk, mi, gerutuk, loh, ngerti suarane sing duwe, anak Tuhan juga dengar suara tuh, Tuhan. Kalau kambing saudara, dituntun nang buri, oh bubet, di depan enggak mau, jadi seperti itu. Apalagi kalau ada hujan, mendung saudara, waduh, lari mereka. Ini Yesus datang ke dunia untuk menjemput saudara sebagai kambing, domba-domba masuk dalam kemuliaan Bapa. Engkau setia dari perkara yang kecil, engkau setia dan tekun masuk dalam kemuliaan Bapa. Amin. Yang kedua, menghukum orang yang berdosa. Itu sebabnya saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri. Apakah saudara punya kerinduan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua? Menerima apa?
Kita akan baca ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama lewat layar saja lebih cepat. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Katakan semua orang, sekali lagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Saudara rindu kedatangan Tuhan, disediakan mahkota kehidupan. Itulah Yesus naik ke surga. Ada berapa hal tadi janji Tuhan? Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, menjadi pengantara pendoa, mendoakan kita. Yang ketiga, mengirim janji Tuhan, menyurahkan Roh Kudusnya. Yang keempat, saudara, Dia menyertai kita. Yang kelima, Dia akan datang kali yang kedua. Mana yang belum digenapi? Sebagai sudah digenapi, saudara. Yang belum digenapi itulah yang saudara persiapkan untuk mendapatkan janji Tuhan. Rindukah saudara mendapat janji Tuhan pada hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Saat ini saudara datang membawa suatu persoalan, membawa pergumulan dan problem hidup. Tuhan telah berjanji saat hari ini untuk menolong saudara, untuk memberikan kuasa kepada saudara. Haleluya. Sehingga saudara mampu menjalani hidup, tantangan hidup, beban hidup, masalah hidup. Saudara tidak akan takut dan gelisah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam
hidup saudara. Haleluya. Pujikan ini sudah datang kepada Tuhan. Terimalah janji Tuhan, percayalah akan janji Tuhan. Digenapi hari ini digenapi janji Tuhan. Haleluya. Harus menyediakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Memberikan pertolongan dalam hidup saudara, memberikan kuasa bagi hidup saudara, sehingga saudara akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan janji Tuhan. Haleluya. Percaya yang sakit disembuhkan, percaya semua masalah kesulitan di sekarang mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Semua kita pujikan pujian ini. Haleluya. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang Kristus. Bapak Pendeta Markus maju ke depan dan berdoa. Sungguh terbukti di sepanjang haleluya, selamanya tetap setia.
haleluya, 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 haleluya. Imani firman Tuhan. Yakin bahwa firman yang kau telah dengar hari ini, Amin. itu kau akan mendapatkannya. Janji Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Tapi ada yang menggugah hati saya hari ini. Di dalam Lukas tadi dikatakan oleh Bapak Gembala, tinggal di tempat ini sampai engkau diperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Kami percaya untuk hidup menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mempertahankan kesetiaan kami tidaklah mudah. Tapi ada kuasa yang memampukan kami, yaitu Roh Kudus. Urapi firman-Mu, meteraikan, tanamkan di hati kami, agar kami tidak menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ampuni jika ada kekeliruan yang Kau dapatkan dalam hidup kami. Ada yang salah yang cenderung kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan bereskan, saat ini Tuhan bereskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Semua mereka yang hadir, kami yang hadir saat ini telah dilawat oleh Tuhan, di mana juga beberapa hari ke depan akan kami Tuhan berdoa bersama-sama, ada doa 10 malam. Dan biar itu Roh-Mu itu yang Kau janjikan itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran yang Kau telah sampaikan bagi kami. Berkati Om atau Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Di usia yang tidak muda, terus anugerahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Suami istri dalam melayani pengembalaan di tempat ini, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar hikmat dari sorga, pewahyuan yang daripada Engkau dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian Om Tante di tempat ini, Bapak Ibu Gembala, sehingga melalui pelayanan mereka jemaat semakin didewasakan, semakin bertumbuh, semakin disempurnakan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini yang sakit secara fisik telah disembuhkan oleh Tuhan. Yang sudah mulai khawatir dalam hidupnya, alami putus asaan, hilang pengharapan di dalam Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, detik ini juga mereka alami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat dan seluruh pelayan tempat ini dan Bapak Ibu Gembala sekeluarga dan semua kami percaya di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dan telah memberkati kami semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji nama Tuhan, persembahan akan dijalankan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kepada petugas kolektan, saya persilahkan. Jauh di udara.
nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini membawa kita untuk apa Bapak Ibu? Semangat. Nah, untuk kita lebih semangat di dalam kita. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita disepot untuk kita lebih sungguh-sungguh kita menerima janji Tuhan. Begitu indah janji Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas